itu, listrik statis itu adalah listrik yang diam sementara pada suatu benda. Jadi setiap benda di sekitar kita itu sebenarnya memiliki listrik, cuman hanya diam sementara. Bagaimana cara membuat benda yang tadinya netral menjadi bermuatan listrik, atau benda yang listrik diam tadi menjadi bermuatan, yaitu dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Kenapa? Karena akan ada elektron yang berpindah saat digosokkan tersebut. Sekarang adalah contoh dari benda yang tadinya tidak bermuatan akan menjadi bermuatan listrik jika digosokkan dengan benda lain. Contoh yang pertama, misalkan sebuah sisir plastik digosokkan ke rambut. Sisir plastik digosokkan ke rambut, maka akan ada elektron yang pindah. Elektronnya pindah, ini adalah elektron ya. Elektron pindah dari rambut ke sisir plastik. Karena elektronnya pindah ke sisir plastik, maka sisir plastik bermuatan negatif sehingga rambutnya bermuatan positif. Karena sisirnya bermuatan listrik atau bermuatan negatif, maka listrik tersebut bisa mengangkat atau menarik serpihan kertas atau robekan kertas akan tertarik ke sisir plastik karena sisir telah bermuatan. Begitupun yang terjadi pada penggaris. Penggaris plastik digosokkan ke kain wol, maka elektron akan pindah dari wol ke penggaris plastik. Elektronnya pindah dari wol ke penggaris, maka penggarisnya akan bermuatan negatif, sementara wolnya jadi bermuatan positif. Kenapa wolnya bermuatan positif? Karena muatan negatifnya pindah ke penggaris. Elektronnya atau muatan negatifnya pindah ke penggaris sehingga wol jadinya bermuatan positif. Maka penggaris pun jadi bermuatan sehingga dia dapat menarik sobekan kertas atau butiran kertas yang ada di piring tersebut karena penggaris plastik telah bermuatan. Begitupun terjadi pada balon. Balon digosokkan ke rambut atau ke kain wol, bisa ya, ke kain wol, maka elektronnya pindah dari kain wol ke balon. Maka elektron pindah dari wol ke balon, maka balonnya bermuatan negatif. Maka jika balon yang bermuatan negatif tersebut kamu tempelkan ke rambut atau ke sobekan kertas, maka rambutmu akan naik atau tertarik ke balon, atau sobekan kertasnya akan tertarik ke balon karena balonnya telah bermuatan. Ini adalah konsep dari listrik statis yang awalnya diam atau ada sementara pada benda akan menjadi bermuatan benda tersebut jika digosokkan oleh benda lain. Sekarang adalah contoh dari perpindahan elektron tersebut. Kenapa sih benda yang telah bermuatan listrik tersebut yang setelah digosokkan akan bermuatan listrik? Karena adanya perpindahan elektron. Batang kaca yang digosokkan kain sutra, maka elektronnya akan pindah. Elektronnya akan pindah dari batang kaca ke kain sutra, sehingga kain sutranya bermuatan negatif dan batang kacanya bermuatan positif. Contoh lain, ini kaca dan sutra ya. Jadi kalau kaca digosokkan kain sutra atau digosokkan kain sutra, maka kacanya akan bermuatan positif, sutranya akan bermuatan negatif karena elektron pindah dari kaca ke sutra. Jadi elektronnya menuju sutra. Kalau pistar plastik digosokkan kain
dimasukkan ke rambut, maka sisirnya akan bermuatan negatif, rambutnya akan bermuatan positif karena elektron pindah dari rambut ke sisir plastik, dan seterusnya. Atom itu apa sih? Atom adalah bagian terkecil dari suatu partikel. Atom ini bentuknya ada inti atom dan ada kulit atom. Inti atom itu yang ada di tengah. Inti atom itu terdapat muatan positif dan netral. Lalu yang di luar ini namanya kulit atom. Nah, di dalam inti atom ada bermuatan positif, yaitu disebutnya adalah proton. Lalu yang netral dalam inti atom itu disebutnya adalah neutron, bermuatan netral. Sementara di kulit atom ada yang bermuatan negatif, disebut adalah elektron. Jadi ini adalah bagian dari atom. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Menentukan proton, elektron, dan neutron. X ini adalah lambang unsur. A-nya yang ada di atas nomor massa, Z-nya adalah nomor atom. Untuk menentukan proton, maka sama dengan nomor atom sama dengan Z. Jadi proton sama dengan Z. Neutron itu adalah A dikurang Z atau nomor massa dikurang nomor atom. Sementara elektron sama dengan proton jika dalam keadaan netral. Jika dalam keadaan bermuatan, maka dia tidak sama dengan proton. Atom bermuatan ada dua, yaitu positif kation, negatif anion. Contohnya kation Na+, Mg2+, Al3+, H+, dan K+. Contoh anion Cl-, O2-, S2-, I-, CO3-2-. Dianion itu adalah atom yang bermuatan negatif. Berikutnya Ibu akan memberikan contoh tentang mencari proton, neutron, dan elektron. Contoh yang pertama, lambang atomnya adalah Na atau natrium. Di atas 23, di bawah 11. Dari sini dapat diketahui 1 nomor massa, 2 nomor atom, 3 proton, 4 neutron, berikutnya elektron. Nah, ingat tadi dari lambang atom, yang di atas ini adalah nomor massa, selalu ya, di atas itu nomor massa, berarti nomor massanya 23. Nomor atomnya berapa? Nomor atom itu adalah yang di bawah, jadi nomor atom itu 11. Proton, ingat proton itu sama dengan Z atau sama dengan nomor atom, maka protonnya juga 11 karena nomor atomnya 11. Neutron itu A dikurang Z. A-nya itu adalah nomor massa. Ingat ya, nomor massa itu A, nomor atom itu Z. Nomor massanya 23 dikurang Z-nya 11, maka didapat neutronnya adalah 12. Elektron kalau dia dalam keadaan netral tuh artinya tidak ada muatan positif atau negatif ya, maka dia sama dengan Z atau sama dengan proton, berarti elektronnya sama dengan 11. Ini semua contoh yang pertama, dipahami ya nak? Nomor massa yang di atas, nomor atom yang di bawah. Contoh yang kedua, contoh yang pertama ini kalau dia dalam keadaan netral, tidak bermuatan.
Yang berikutnya Ibu contohkan yang bermuatan Ba2+. Nah, kalau ada positif ada negatif berarti atomnya bermuatan. Misalkan di sini 40 atasnya, bawahnya 20. Berarti nomor masanya berapa? Nm, Ibu singkat. Nomor masanya 40. Karena yang atas nomor massa. Nomor atomnya 20. Karena yang bawah selalu nomor atom. Protonnya, ingat proton sama dengan nomor atom, berarti protonnya juga 20. Neutron, ingat neutron itu nomor massa dikurang nomor atom, A dikurang Z, berarti 40 dikurang 20, maka didapat neutronnya 20. Yang berikutnya elektron. Nah, elektron ini akan berbeda apabila atomnya bermuatan plus. Jadi kalau atomnya bermuatan positif, maka mencari elektronnya proton. Kalau dia positif dikurang muatannya. Ini kan 2 plus, maka dikurang 2. Maka sama dengan protonnya 20 dikurang muatannya 2, maka jadinya elektronnya 18. Dipahami ya, kalau muatannya positif itu dikurang, kalau nanti di sini muatannya negatif maka ditambah, kebalikannya. Dipahami ya? Ini contoh dari menentukan nomor atom, nomor massa, proton, neutron, dan elektron. Selesaikan latihan soal di bawah ini.